bagaimana caranya membuat kontainer di Proxmox ya. Buka lagi linknya 2021825947. Cara membuat kontainer, caranya klik create CT atau create container. Kemudian nodenya di sini SRV-nya SRV1 udah otomatis. Di sini ada namanya CT ID atau container ID. Container ID ini merupakan identitas dari VPS yang akan kita buat. Biasanya dia otomatis nomornya muncul ya di sini 105, tapi bisa juga dirubah ke nomor yang lain asalkan tidak digunakan ID-nya sama yang lain. Contohnya nih, kalau 6 bisa tuh. Kalau nggak bisa biasanya warna merah tuh. 104 warna merah, kenapa? Karena ID-nya sudah digunakan. Berarti kita harus menggunakan ID yang lain 105. Kemudian di sini ada kolom hostname, kamu masukkan sendiri hostname server VPS-nya, misalkan SRV. Ini untuk mempermudah jika banyak VPS yang ada di server kita ya. SRV web TKJ1 SMK 4 Bogor. Oh ya, jangan TKJ1 deh. TKJ1 strip lagi 01, misalkan kelompok pertama atau grup pertama. Kemudian masukkan password untuk server VPS-nya. Password di sini bebas. Yang terpenting passwordnya jangan terlalu mudah ya. Kemudian di sini ada menu confirm password, masukkan lagi password yang pertama dimasukkan atau diinputkan. Kalau sudah warna biru berarti password yang pertama sama password yang kedua sudah sama. Kemudian tinggal diklik next. Ini SSH public key kalau nantinya mau pakai ini ya, kunci public key dari SSH-nya, jadi nggak perlu login menggunakan, kalau SSH nggak perlu login pakai username password lagi, jadi udah otomatis bahwa klien yang mau pakai public SSH dia otomatis bisa remote ke si VPS-nya. Tapi nanti aja biarin kosong aja, kita step by step aja. Jadi pertama nanti kamu cara aksesnya dulu, habis cara aksesnya gimana cara buatnya. Nanti selanjutnya kita cara konfigurasi dari sisi VPS-nya. Kemudian tinggal diklik next ya. Ulangi ya, CT ID-nya nggak boleh sama yang lain. Ini udah otomatis kebuat sendiri atau terpilih sendiri, tapi bisa dirubah asalkan nggak boleh sama yang lain. Isikan hostname di sini untuk alamat server di dalam jaringan atau penamaan server di dalam jaringan. Masukkan password dan masukkan kembali confirm password sesuai dengan password yang sudah kamu inputkan. Klik next. Kemudian pilih storage-nya HDD image. Ya, jangan yang lokal ya, karena yang lokal di sini kapasitasnya udah mulai sedikit. Pilih yang HDD image. Template-nya ini bedanya VirtualBox sama VMware sama Proxmox. Kalau VirtualBox kan harus masukin dulu ya, milih upload, milihnya di komputer lokal ya. Kalau misalkan Proxmox milihnya tuh template-nya yang ada di dalam servernya. Misalkan kita menginstal ya Debian 10, yang ini Debian 10.71 deh, yang terbaru. Kita install Debian. Kemudian intinya di template pilih storage penyimpanan VPS yang mau di mana, kemudian template yang mau digunakan, OS yang mau digunakan apa. Kemudian klik next. Di sini ada root disk. Root disk ini maksudnya disk size, ukuran size dari si harddisknya mau berapa GB. Contohnya di sini harddisknya mau dibuat 15 GB, berarti tinggal ketikkan aja di size-nya 15. Selanjutnya klik next lagi. Di sini ada CPU. Core-nya mau berapa core? Kita pilih core-nya 1 aja. Karena mau install Debian versi minimal, versi terminal, jadi core 1 juga udah cukup ya. Kalau udah next. Di sini memasukkan ukuran size memori atau konfigurasi dari memori size-nya mau berapa MB. Intinya kalau swap harus 2 kali memori. Misalkan memorinya 1024 atau 1 GB, berarti memori swapnya berapa? 248. Kalau udah klik next. Selanjutnya itu pengaturan dari si jaringannya, networknya. Sebelumnya lihat dulu topologi yang pertama tadi dijelaskan ya, di mana
nanti si VPS yang ada di dalam Proxmox-nya atau di server fisiknya, supaya dia bisa terkoneksi internet sama supaya dia satu jaringan sama servernya, kita pakainya adapternya Virtual Bridge. Bridge itu menjembatanin ya, intinya seolah-olah bahwa IP yang ada di VPS itu satu network dengan mengambil atau dengan menyamakan dengan network yang digunakan oleh si server fisiknya. Karena IP fisiknya 40.1, maka si server /26 ya, jangan lupa ya /26, maka si IP VPS-nya nanti kamu setting menggunakan IP network tersebut, misalkan 172.30.40.50 56 bisa ya. 26, 32 kurang 26 6, 2 pangkat 6 berarti 64 kurang 1, 63 broadcast, berarti bisanya dari 1 sampai 6, 2 tapi 1 dipakai sama server, berarti bisa rentangnya IP VPS yang mau di dalam server fisiknya antara IP 2 sampai 62. Tapi lihat VPS yang lain dulu ya, VPS yang lain nggak boleh menggunakan IP yang sama. Kalau sama nanti bentrok. Contohnya nih, di sini ada yang 53, berarti kita nggak boleh pakai yang 53. Kembali lagi ke web browsernya. Karena kita pakai modenya Virtual Bridge, berarti pilihnya VMware ya. Ini udah otomatis bridge-nya kepilih VMware 0 karena konfigurasinya itu. Tapi tetap nama interface-nya ETH0, cuman modenya di bridge ke VMware 0, di mana VMware 0 ini merupakan interface yang digunakan oleh si server fisiknya. Kemudian ada dua cara untuk IP address sendiri, ada menggunakan IP manual ataupun menggunakan IP otomatis. Karena kita menggunakan IP manual, berarti kamu masukkan, pilih menu static, masukkan IP server yang akan digunakan oleh si klien VPS-nya. Karena network 172, 30, 40, misalkan berapa ya? 60 ya. 60/26. Nah, kalau udah, jangan lupa gateway-nya samakan dengan gateway servernya ya, supaya dia dapat internet. Gateway-nya berarti kemana? Ke 172, 30, 40, 50. 72, 30, 40, 50. Oke, kalau udah lanjut ya, tinggal klik next aja. Ke menu DNS, kita masukkan DNS domainnya. Kita DNS domainnya pakai SMKN 4 Bogor aja. sch.id. Nah, DNS-nya kita pakai DNS Open Google aja ya, 8888. Kemudian di menu next, nanti di sini muncul menu tampilan confirm, yaitu menjelaskan atau menginformasikan yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Contohnya di sini core-nya 1, hostname-nya SRV WebTKJ1 strip 01, memorinya berapa, name server-nya pakai apa, pengaturan jaringannya pakai yang mana. Kalau misalkan ada yang salah atau ada yang mau diperbaiki, tinggal di back aja ya. Tinggal di back. Kalau sudah memastikan bahwa si VPS dengan mode CT-nya sudah benar-benar nih, tinggal di klik finish. Kemudian di sini di bawahnya ada kolom kotak start after create. Jadi kalau misalkan klik di checklist start after create-nya, otomatis si VPS dengan mode CT-nya otomatis kebuat. Kalau enggak, berarti ya ketika dibuat VPS-nya nanti kita harus menjalankan si VPS-nya secara manual. Misalkan kondisi pertama kita jangan di checklist ya, supaya kamu tahu gimana caranya menjalankan VPS dengan mode CT di Proxmox-nya. Jadi kalau udah dipastikan benar, tinggal diklik finish-nya aja. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ini proses ngebuat VPS-nya. Tunggu sampai selesai. Nah, di sini muncul task OK. Sampai task OK berarti sudah berhasil. Coba kita klik statusnya. Statusnya udah kebuat, cuman stopped
Berarti server VPS-nya belum running atau belum diaktifkan. Bagaimana cara mengaktifkan server yang sudah kita buat? Caranya di close dulu ya ininya, tampilan dari task viewer-nya. Nanti di sini di halaman data center, di tampilan data center nanti otomatis muncul VPS yang sudah kita buat. Tadi ID 105 yang ini ya. Bedanya yang sudah aktif, kalau aktif biasanya tandanya seperti ini nih. Warnanya ada, kalau belum aktif tandanya dia buram ya, atau kayak terdisable gitu. Cara startnya gimana? Cara startnya kamu klik dulu SRV1. Nah, klik server yang mau dijalanin, server yang mau dirunningin, server yang mau dihidupkan. Klik SRV WebTech-KJ1, klik dulu, tunggu. Ini detail dari si SRV web satunya ya. Ada networknya yang tadi itu, networknya 46, DNS yang mau digunain ini, optionnya. Di sini optionnya misalkan start on boot, jadi misalkan servernya nge-restart otomatis si VPS-nya nyala sendiri. Banyak fitur-fitur yang lain juga ya bisa digunakan di aplikasi Proximox ini. Paling yang harus diperhatikan, kalau misalkan ada perubahan, kamu tinggal klik aja menu yang mau dirubah. Misalkan DNS-nya mau dirubah, tinggal klik menu DNS, tinggal diklik IP DNS server, tinggal diedit aja. Ini summary-nya maksudnya CPU yang digunakan berapa usage, memori yang udah digunakan penuh apa enggak. Di sini kelihatan. Ini enaknya pakai Proxmox dibanding dengan menurut saya dibanding dengan OS virtualisasi yang lainnya. Kembali lagi ke tujuan awalnya, bagaimana cara menjalankan VPS-nya, tinggal diklik start. Ya, jadi klik dulu kalau misalkan belum muncul di sini nih, klik dulu SRV1, klik ID VPS-nya, lihat statusnya stop. Kalau lihat di sini statusnya running, cara jalannya ya udah tinggal di start aja. Klik start. Tunggu, nah berubah tuh statusnya, tadinya stop jadi running. Kemudian di bawahnya juga ada lognya bahwa CT105 ini sudah running. Kemudian ini baru setting VPS-nya ya. Jadi kalau pakai CT, kita nggak perlu nginstal si OS-nya dari pertama kali. Nggak usah ngejalanin proses instalasi, karena dia udah otomatis terinstall di template-nya. Jadi template-nya itu udah jadi OS jadi, kamu tinggal pilih template-nya aja. Nah, bedanya sama PM, kalau virtual machine, kamu harus melakukan proses instalasi sama seperti kamu melakukan proses instalasi di VirtualBox. Cuman bedanya di menu-menunya aja. Bedanya itu. Terus gimana cara mengakses VPS yang sudah kamu buat? Karena IP VPS-nya tadi pakai IP apa? Pakai IP privat. Kalau misalkan kita langsung SSH di jaringan yang berbeda, tentunya nggak akan bisa ke remote ke si servernya. Contohnya nih, tadi kan udah dicoba, kita coba ipconfig network Bapak ya. Berapa? 10.213.150.167, sedangkan IP server yang tadi disetting, coba kita lihat lagi networknya. Ya, 72.30.40.60 nih. Saya coba remote-nya, langsung ke IP privatnya. Buka SSH-nya. Run. 172.30.40.60. Nah, portnya 22. Hasilnya apa? Nggak akan bisa karena networknya berbeda. Coba aja ping nih, ping ke episode 72. Hasilnya aja RTO. Pasti nggak akan bisa remote ke si belum bisa remote ke si VPS-nya menggunakan putih secara langsung. Intinya kembali lagi ke konsep awal jaringan. Jika kita ingin melakukan koneksi dengan satu network yang menggunakan IP privat, berarti kita harus satu network dengan IP tersebut. Kalau pengen nggak satu network tetap bisa akses, ya berarti harus menggunakan IP public.
Karena kita terbatas menggunakan IP public ya, hanya memiliki satu IP public, maka untuk sementara waktu pakai IP privat dulu, tapi nanti kita bisa konfigurasi lagi di sisi routernya seperti yang ini, seperti yang awal ya. Kan tadi sebenarnya ini IP-nya privat, cuman bisa diakses dari jaringan luar karena ada namanya NAT. NAT dari routernya ada ST-NAT. Terus gimana cara remote-nya? Berarti cara remote langsung ke PVS-nya. Di Proxmox bisa juga caranya, tinggal kamu pilih PVS yang mau di remote. Di sini ada menu konsol buat remote, klik konsol. Klik no VNC ya, klik no VNC, diklik, tunggu loadingnya. Nah nanti otomatis kamu bisa remote ke si servernya, tinggal login menggunakan user yang tadi dibuat. Good. Passwordnya tadi SMKN. Sudah berhasil login. Setelah berhasil login, terakhir coba kamu pastikan internetnya ada ya, ping google.com aja atau enggak ping ke gateway-nya dulu 172.30.40.50. Reply ya, coba kita ping ke internet dulu, ping 888. Reply juga, ping ke domain Google coba. Berarti udah reply juga. Mungkin itu dulu tutorial untuk membuat VM menggunakan CT. Nanti tugasnya per kelompok kamu buat virtual machine dengan mode CT, kamu bikin tutorialnya juga ya, di screenshot langkah-langkah pembuatannya per kelompok. Bagi ada yang kesulitan bisa langsung kontak personal atau lewat grup aja. Ini cara buat chat VM menggunakan CT, kemudian terakhir cara remote-nya gimana. Terus gimana pengen keluar dari mode konsolnya, tinggal di close aja ya. Tinggal di close aja mode konsolnya, nanti otomatis close. Intinya, kalau kamu mau melakukan konfigurasi Proxmox-nya, yang pertama harus ada koneksi internetnya terlebih dahulu. Kemudian, karena IP servernya di NAT ke IP public, berarti pakai jaringan manapun kamu bisa akses ke server tersebut. Kecuali IP servernya menggunakan IP privat, berarti kamu harus menggunakan network yang sama dengan si servernya itu sendiri. Intinya itu dulu aja, nanti kita lanjut ke tutorial-tutorial selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.